Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak cara untuk kita mengatasi kesedihan ataupun duka cita yang kita alami. Salah satu cara yang biasanya kita pergunakan adalah dengan bercerita. Kita menyampaikan isi hati kita, kerinduan kita, dan juga hal-hal yang menjadi ganjalan di dalam diri kita, supaya beban yang kita sedang pikul pada saat itu menjadi lebih ringan. Nah, apa yang kita baca pada saat ini adalah tentang dua murid Yesus yang pergi dari Yerusalem menuju ke sebuah kota kecil bernama Emmaus. Nah, saudara-saudara, dua murid Yesus ini ada yang mengatakan bukan dari 12 murid Yesus, tapi ada yang mengatakan mereka adalah di antara 12 murid Yesus. Tetapi kebanyakan penafsir lebih memilih untuk meyakini bahwa dua orang murid Yesus yang dikatakan di sini adalah di luar dari lingkaran 12 murid Yesus, tinggal 11 setelah Yesus mati. Di luar dari 11 murid Yesus yang telah dipilih langsung oleh Yesus. Karena memang istilah murid bisa juga diberikan kepada mereka yang mau mengikuti Yesus, yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Seperti kita pada saat ini, kita pun juga disebut sebagai murid Yesus. Nah, saudara-saudara, dua orang murid ini merasa begitu bersedih dengan kepergian Tuhan Yesus, dengan cara bahwa Yesus mati disalibkan. Lalu muncul sebuah berita yang menyatakan bahwa Yesus bangkit, tapi ada berita lagi yang menyatakan bahwa jenazah Yesus dicuri. Nah, di sini mereka bercakap-cakap, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15 bahwa mereka juga selain bercakap-cakap, mereka bertukar pikiran, ya. Agaknya mereka memberikan argumentasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pasca penyaliban Yesus dan penguburannya. Nah, kalau dipikir-pikir, sebenarnya mereka sudah mengikut Yesus. Mereka sudah mendengar beberapa kali Yesus menyatakan bahwa Mesias menderita dan Mesias akan bangkit. Tapi toh ketika terjadi saatnya Yesus disalibkan, mati, lalu kemudian dikuburkan dan jenazahnya tidak lagi dijumpai, mereka masih menerima bahwa apa benar Yesus bangkit? Apakah benar berita yang menyatakan bahwa jenazah Yesus hilang, dicuri oleh murid-muridnya? Bukankah selama ini mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, mengetahui apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus perbuat bersama dengan mereka? Di sini kepekaan mereka tampaknya kurang, sehingga muncul keraguan. Benarkah berita-berita yang sedang beredar itu? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, di saat mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, mereka tidak menyadari kalau Yesus pun langsung mendekati mereka. Jadi pasca kebangkitan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, kepada murid-muridnya yang 11 orang, kepada murid-murid perempuan, Maria Magdalena, Maria ibu Tuhan Yesus, kemudian Salome dan perempuan-perempuan lainnya, ya. Yesus juga menampakkan diri kepada banyak orang yang lain. Dan khusus di sini Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid itu, ya. Tetapi dikatakan dalam ayat 16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus intervensi di tengah-tengah percakapan dan
mungkin pertukaran pikiran di antara mereka. Tetapi tampaknya percakapan di antara mereka ini begitu mungkin membara, berkobar-kobar ya, sehingga mereka tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nanti setelah Yesus menyatakan ya, dia memecahkan roti, dia membagi-bagikan roti, baru mereka menyadari bahwa itulah Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini mau menyatakan bahwa Yesus yang bangkit tidak membiarkan murid-muridnya bertanya-tanya apakah yang terjadi pasca kematiannya. Yesus tidak membiarkan mereka berada pada berbagai kemungkinan menurut pola pikir mereka. Tapi Yesus langsung datang dan menunjukkan bukti kepada mereka bahwa dia bangkit. Dan bahwa kebangkitannya itu memberi hidup. Hidup buat segenap alam semesta. Hidup yang bukan dalam pengertian secara biologis, bernafas, bergerak. Tapi hidup dalam pengertian rohania, bahwa kita tetap memiliki keintiman, hubungan relasi dengan Tuhan. Bahwa kita memperoleh hidup, kita berada di dalam perlindungan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan. Baik pada dunia masa kini, maupun pada dunia yang akan datang. Yesus hendak mengkonfirmasi apa yang sedang mereka percakapkan dan apa yang menjadi pemikiran mereka, sehingga tampaknya mereka tidak lagi mengenal Yesus ya, sebuah subjek yang menjadi pokok cerita di sekitar kota Yerusalem ya. Kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya ya, mereka bertanya, apakah engkau tidak mengetahui hal-hal yang terjadi yang begitu memberikan sebuah keresahan ya bagi masyarakat, karena Yesus itu orang Nazaret disalibkan ya. Menjadi pembicaraan yang begitu menghebohkan. Nah, Yesus memang tidak langsung memberikan jawaban bahwa inilah dia. Dialah subjek, dialah topik yang dibicarakan, yang menjadi pertanyaan dari banyak orang. Tapi Yesus di sini justru mendidik murid-muridnya dengan mengkonfirmasi apa yang Anda ketahui. Ya. Jadi seorang murid dia juga harus diyakinkan apa yang dia ketahui. Karena dengan apa yang dia ketahui, seorang murid akan dapat menjawab dengan sebuah kepastian tentang apa yang pada akhirnya menjadi tuntunannya atau apa yang akan dia raih ya. Untuk kita misalnya dalam hal ini menjadi orang yang belajar untuk kita mengetahui apa yang kita pelajari, dan kemudian apa yang kita pelajari dapat menguntungkan kita atau mungkin merugikan kita. Nah, kita harus tahu dulu apa yang sedang kita pelajari sehingga kita dapat mengkritisinya. Apakah pembelajaran ini dapat berguna bagi saya, bagi orang lain, ataukah mungkin merugikan bagi diri saya ataupun bagi orang lain. Di sini Yesus mendidik mereka. Apa yang mereka ketahui tentang apa yang mereka yakini. Ya. Karena Yesus hendak melihat sejauh mana tingkat kepercayaan mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, seringkali ya kita manusia dalam hal ini kesulitan untuk mempercayai sebuah berita. Kadangkala kita sudah tahu bahwa Tuhan begitu baik. Kita membaca berita di dalam Alkitab bahwa Tuhan melimpahkan kasih setianya kepada kita. Tapi toh seringkali lewat pergumulan hidup kita pun masih meragukan Tuhan. Kita masih mempertanyakan, apakah benar Tuhan mengasihi saya? Jika Tuhan mengasihi saya, mengapa peristiwa atau pergumulan ini yang terjadi bagi saya? Yang bagi saya tidak enak, tidak nyaman, tidak mau, tapi ini yang Tuhan berikan. Itu sering terjadi bagi kita manusia. Kepekaan kita untuk mengenal Tuhan
itu seringkali diuji lewat berbagai pergumulan hidup. Di sini murid-murid tampaknya tertutupi. Kalau lihat di dalam bacaan kita tadi, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, ya. Bisa jadi itu adalah sebuah keraguan. Keraguan dengan berita-berita yang menghebohkan pada saat itu. Yang seharusnya mereka yakin. Bukankah mereka percaya pada Yesus dan Yesus benar-benar melakukan mujizat, membangkitkan orang mati? Bukankah Yesus benar-benar bisa bangkit? Tapi kan yang mereka pikirkan tidak seperti itu. Mereka mendengar perkataan manusia, jenazahnya hilang dicuri. Nah, saudara-saudara, mungkin dalam dunia saat ini kita juga bisa melihat, mengkritisi diri kita sendiri, ya. Ketika banyak informasi yang masuk ke dalam gadget kita, ya, berita tentang kesehatan, ya, berita tentang ekonomi dunia, ya, atau mungkin berita tentang persekusi yang dialami, yang dilakukan oleh non-Kristen kepada orang Kristen, gitu ya, ataupun mungkin pengajaran-pengajaran yang kelihatannya alkitabiah, padahal sedang menggiring kita untuk meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus, ya. Kadangkala kita ini membaca berita itu sekilas, lalu segera share karena ada sebuah pernyataan di bawah dari berita yang kita terima. Bagikan ini kepada orang-orang yang kita sayangi, atau bagikan berita ini supaya diketahui orang banyak. Kita begitu mudah menekan tombol share, forward kemana-mana, tanpa kita mengkonfirmasi kebenaran berita yang kita terima. Lalu ketika nanti ada teguran atau ada pesan balik, berita ini tidak benar, berita ini salah, apa rasanya kita? Nah, kita mudah sekali melakukan hal-hal seperti itu, ya. Forward, share, ya, mengirimkan sebanyak-banyaknya. Dalam 1 detik itu bisa kepada ribuan penerima. Nah, tapi kita sendiri yang sering ke gereja, yang sering baca Alkitab, yang sering berdoa sama Tuhan, ketika diberitakan firman Tuhan, kita masih sulit untuk mempercayainya. Nah, ini menjadi sebuah pergumulan bagi kita. Mengapa kita begitu mudah menerima berita-berita yang belum tentu benar adanya, tapi kita begitu cepat menolak atau mungkin meragukan berita firman yang ada di dalam Alkitab kita, atau mungkin menerima kenyataan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita manusia. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, cerita lewat penampakan diri Tuhan Yesus di jalan menuju Emmaus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, mau mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah berada pada jalan yang benar ketika kita sudah mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka apapun yang sedang kita hadapi, hendaknya kita tidak meragukan semua itu. Janganlah kita berputus asa ataupun kecewa ketika harapan yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Karena hidup kita bukan menuruti kehendak kita, tapi hidup ini adalah menuruti kehendak Tuhan. Ya, seperti kisah tentang Yesus. Bukankah sejak jauh-jauh hari sudah disampaikan oleh para nabi, Mesias akan datang, Mesias yang menderita, Mesias yang memikul beban dosa dunia. Tapi toh ketika kenyataan terjadi, Yesus adalah Mesias yang lahir dari kalangan menengah ke bawah. Yesus tidak diterima oleh para ahli Taurat, oleh para alim ulama agama Yahudi. Yesus dipandang bukan anak Allah. Kalau Yesus menyebut diri anak Allah, dia dianggap menghujat Allah.
Dan kemudian ketika Yesus pun akhirnya disalib, tidak ada yang dapat membelanya. Dan ketika Yesus mati, mereka berpikir Yesus bisa saja bangkit pada saat itu. Tapi Yesus dikuburkan. 3 hari baru bangkit. Bagi murid-murid yang percaya, ketika mengingat perkataan Yesus, robohkanlah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku membangunnya, barulah mereka menyadari bahwa perkataan Yesus ini menunjuk bahwa dialah bait Allah itu sendiri. Dialah Allah yang telah datang ke dalam dunia, Allah yang hidup, yang tidak bisa dikalahkan oleh maut. Jadi seharusnya inilah yang menjadi keyakinan kita. Harusnya kita lebih mendengarkan perkataan firman Tuhan yang menuntun kita, ataupun juga seharusnya kita menerima kenyataan dalam kehidupan ini ketika Tuhan membimbing kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berada dalam berbagai kemungkinan menurut ukuran pikiran kita manusia. Tapi Allah akan menuntun kita supaya apa yang kita yakini, yang sungguh-sungguh itu benar, akan benar kita raih dan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Inilah berita firman yang hendak disampaikan kepada kita, bahwa kehadiran Yesus lewat kematian dan kebangkitannya, bahkan lewat penampakan dirinya, dia hidup memberikan sebuah harapan kepada banyak orang, kepada kita murid-muridnya di masa kini, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dalam keberadaannya sebagai Tuhan, dia mengasihi kita semua, mengasihi dunia ini. Kita dipanggil untuk seperti murid-murid yang berjalan menuju ke Emmaus ini, ya. Ketika mereka sampai, hati mereka kemudian berkobar-kobar, mereka berjumpa dengan Yesus dan mereka kembali ke Yerusalem dan mereka memberitakan Yesus sudah bangkit. Yesus hidup dan memberi hidup buat kita semua. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.